Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga masih semangat ya menjalankan Latsar ini. Perkenalkan, nama saya Nusrinati, peserta Latsar golongan 3, angkatan 3, kelompok B dari Bapelkes Cikarang. Di sini saya akan mencoba membuat learning journal mengenai materi yang saya dapat pada agenda 3, yaitu materi manajemen ASN atau aparatur sipil negara. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kedudukan aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau yang disebut PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai ASN, pastinya memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban ASN adalah yang pertama, mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan hukum, perkembangan kompetensinya, serta hak cuti pegawai, serta jaminan pensiun dan hari tua khusus untuk PNS. Sedangkan kewajibannya adalah harus mematuhi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menaati perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas kedinasan dengan tanggung jawab tinggi, integritas dan keteladanan, melindungi rahasia jabatan dan negara, serta siap ditempatkan di seluruh daerah Indonesia. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional untuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, dalam Undang-Undang ASN telah disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku. Adapun kode etik dan kode perilakunya berisi yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan yang pastinya menerapkan berakhlak. Lalu yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh,
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk menempatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri dan untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, jadi begitulah resum jurnal yang saya dapatkan dari agenda 3 mengenai manajemen ASN. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon minta maaf dan ditunggu untuk masukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.